Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Meljuita di Learning Journal pertemuan keempat ya. Oke, di pertemuan keempat ini seperti biasa ada yang ditunjuk 3 orang untuk maju. Yang pertama itu ada Resti. Jadi Resti itu menceritakan tentang drama yang dia tonton, ya drama Korea yang judulnya itu The Witch. Ceritanya menarik dan OTW nonton. Oke, terus yang kedua itu Sita Umilaila. Dia storytelling tentang Nabi Muhammad dan kisah Nabi Muhammad dan seorang kakek buta Yahudi. Ceritanya sangat menarik dan terharu ya, karena itu kisah asli gitu dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu Noval. Nah, menarik juga sih, dia bahas tentang organisasi dan mahasiswa. Jadi opini mengenai organisasi dan mahasiswa yang dimana sekarang tuh mahasiswa menurut pandangannya banyak yang sudah tidak banyak yang mengikuti organisasi gitu, entah karena malas atau karena sudah menemukan kenyamanan di luar gitu, sehingga di kampus kurang gitu partisipasinya dalam mengikuti organisasi ya, seperti itulah. Oke, kita lanjut ya. Itu ada dari kelompok 2 presentasi tentang metode dan teknik dasar public speaking. Nah teman-teman, di sini jadi kelompok 2 ini menyampaikan metode dan juga teknik dasar public speaking. Di metode itu saya jelasin 2 saja ya, pendapat dari buku itu. Yang pertama ada metode public speaking menurut dari buku Muhammad Sudi, itu judulnya dasar public speaking. Nah, metodenya itu yang pertama pengenalan public speaking. Jadi seorang public speaker itu harus mengenal public speaking itu apa, mulai dari pengertiannya, dasar-dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu ya, dasar-dasar public speaking, sehingga ketika akan menyampaikan suatu hal itu bisa atau percaya diri gitu dan jelas apa yang akan disampaikannya. Terus yang kedua itu persiapan materi. Nah, sebelum memulai berbicara di depan banyak orang, pastikan seorang public speaker itu menyiapkan materi atau informasi apa yang akan disampaikannya. Jadi karena persiapan materi ini penting agar pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada audiens, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada teknik presentasi. Nah, di teknik presentasi ini seorang public speaker harus harus tahu bagaimana cara agar presentasinya itu menarik perhatian banyak audiens gitu, sehingga audiens bisa mendengarkan, terpengaruhi dan juga paham atau pesan yang akan disampaikannya. Dan yang keempat itu manajemen kecemasan. Nah, ini penting banget ya, karena biasanya masih ada saja orang yang ketika akan berbicara di depan itu mereka merasa cemas, gugup, mulas itu ya, sakit perut gitu, itu demam panggung. Nah, itu penting banget caranya kita mengatur kecemasan atau bahkan stres gitu saat akan menghadapi banyak orang atau berbicara di depan banyak orang. Itu penting banget. Terus yang terakhir itu interaksi dengan audiens. Jadi public speaking itu nggak cuma satu arah, harus bisa karena kan pesan yang akan disampaikan itu kepada banyak orang ya, pada audiens. Jadi kita harus sebagai seorang public speaker harus juga diselingi dengan interaksi dengan audiens gitu. Oke. Terus ada metode public speaking, itu menurut dari buku Ajar Public Speaking yang ditulis oleh Andiwi Mevilina. Nah, itu ada 4 metodenya, metode dasar public speaking.
pertama itu manuskrip. Nah, manuskrip ini biasanya seorang public speaker akan menyampaikan pesannya itu sudah tersedia teksnya gitu, sudah tersedia teksnya. Contohnya itu seperti para pejabat gitu. Contohnya presiden, dia akan menyampaikan sambutannya gitu. Nah, itu biasanya sudah tersedia teks ya, teks yang berisi pesan-pesan atau informasi yang akan disampaikan gitu. Jadi mengacunya pada teks tersebut, naskah atau teks tersebut gitu. Seperti itu. Terus yang kedua itu teknik memoriter atau hafalan. Jadi hampir sama juga dengan teknik manuskrip, yaitu ada catatannya gitu. Tapi di teknik hafalan ini seorang public speaker sebelumnya menghafal dari isi teks tersebut. Kemudian dia berbicara tanpa melihat teks, jadi dihafal. Terus yang ketiga impromptu atau spontanitas. Nah, biasanya ini dadakan gitu, ditunjuk tanpa rencana, sama seperti yang terjadi di kelas gitu. Jadi siapa nih diajak namanya, misalkan Meli gitu, suruh maju, nah silakan menyampaikan pesan itu. Misalkan Meli yang maju, belum tahu apa mau nyampaikan apa ya gitu. Nah, disitulah ada metode impromptu atau spontanitas. Jadi tanpa direncanakan, tanpa hafalan, tanpa teks, jadi berbicara langsung gitu, spontan. Dan yang terakhir itu menjabarkan. Nah, menjabarkan di sini biasanya menggunakan kerangka itu PPT. Nah, seperti presentasi gitu. Jadi ada kerangkanya kan gitu. Nah, bentuknya itu sebuah PPT. Selanjutnya itu ada teknik dasar public speaking. Nah, teknik dasar public speaking ini sini yang pertama itu mengatasi grogi di depan umum. Mengatasi grogi di depan umum itu dengan cara kita harus menenangkan diri ya. Berdoa terlebih dahulu pastinya, berdoa minta dimudahkan, dilancarkan, dan selanjutnya mengatur pernafasan. Karena dengan mengatur pernafasan itu bisa membuat kita tenang, rileks gitu, sehingga kecemasan atau grogi itu menurun ya. Terus yang kedua itu teknik dasar public speaking, yaitu cara menyampaikan materi yang baik. Nah, jadi seorang public speaker harus punya teknik menarik gitu untuk menyampaikan materinya dengan baik. Misalkan, nah ini biasanya ya dengan berinteraksi kepada audiens, atau bisa dengan menambahkan pantun, jokes lah gitu ya, biar apa yang disampaikannya itu nggak monoton. Jadi dengan menambahkan bumbu gitu, cantikan sedikit gitu, itu bisa menghibur audiens sehingga audiens tidak merasa bosan. Dan itu teknik cara menyiapkan materi yang baik atau menarik lah untuk audiens. Terus yang terakhir itu ada persiapan sebelum melakukan public speaking. Itu sama saja seperti tadi, kita harus berdoa gitu kan, terus relaksasi, dan pastinya berlatih sebelum kan menyampaikan pesan di depan umum. Pastinya seorang public speaker itu harus berlatih terlebih dahulu, karena latihan itu penting. Karena ya tanpa latihan kita tidak akan berkembang gitu. Kalaupun public speaking, seorang public speaker itu ya tidak akan berkembang ya. Jadi harus berlatih, tetap berlatih, berdoa, dan relaksasi agar pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait metode dan teknik public speaking. Semoga di next pertemuan selanjutnya kita bahas lagi terkait ya yang berkaitan dengan public speaking. Oke. Sekian
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.